pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang program linier. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu sistem persamaan linier. Nah, jadi secara definisi, sistem persamaan linier adalah kumpulan dari persamaan-persamaan linier yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bisa dilihat bahwa bentuk umum sistem persamaan linier A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Di situ kita bisa lihat ya, contohnya ada X plus 5Y sama dengan 10, ada 2X plus 6Y sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier itu ada beberapa cara, diantaranya yaitu substitusi dan eliminasi. Kita akan membahas metode substitusi. Jadi di situ ada contoh selesaikan sistem persamaan linier berikut. Ada persamaan 1, 3x dikurangi 2y sama dengan 7. Kemudian ada persamaan 2, 2x plus 4y sama dengan 10. Jadi kita pilih dulu persamaan 2 untuk mencari nilai x-nya. Jadi ketemu x sama dengan 5 dikurangi 2y. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan 1. Karena persamaan 1 tadi 3x min 2y sama dengan 7, maka 3 dikali 5 min 2y itu adalah nilai x, kemudian dikurangi dengan 2y sama dengan 7. Jadi kita dapat 15 dikurangi 6y dikurangi 2y sama dengan 7. Kita operasikan negatif 6y dikurangi 2y sama dengan negatif 8, dan 15 7 dikurangi negatif 15 jadi negatif 8, y sama dengan 1. Kita substitusikan y sama dengan 1 ke dalam persamaan awal. Semisal kita ingin menggunakan misal persamaan 2 yang sudah kita dapatkan tadi, x sama dengan 5 min 2y. Tinggal kita substitusikan saja, y-nya sama dengan 1, maka x-nya kita dapat 3, x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan adalah 3,1. Kita lanjutkan untuk metode eliminasi. Metode eliminasi adalah penyelesaian program linier dengan menghilangkan salah satu variabel. Jadi bisa kita lihat sama dengan soal yang sama. Persamaan satunya 3x min 2y sama dengan 7, dan persamaan 2x plus 4y sama dengan 10. Kita misalkan variabel yang akan dieliminasi adalah y, maka persamaan yang pertama kita kalikan dengan 2, yang persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Jadi 3x dikalikan 2, 6x dikurangi 2 dikali 2, 4y sama dengan 7 dikali 2, 14. Karena yang persamaan 2 dikali dengan 1, jadi tetap saja. Nah, kita operasikan dengan penjumlahan 8y plus negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi 14 ditambah 10, 24. Jadi kita dapat hasil 24 bagi 8, x-nya adalah 3. Maka kita substitusikan x sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan awal. Misal kita menggunakan persamaan yang pertama, 3x min 2y sama dengan 7. Langsung kita substitusikan 3x
tadi adalah 3. 3 dikali 3 dikurangi 2Y sama dengan 7. Negatif 2Y sama dengan 7 dikurangi 9, sehingga dapatlah Y sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan tersebut adalah 3,1. Lanjut pada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini adalah pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel. Bentuk umumnya AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, di mana A, B, C adalah bilangan asli, A dan B adalah koefisien, C adalah konstanta, X dan Y adalah variabel. Langkah sederhana untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yaitu yang pertama, kita bisa mencari titik X saat Y sama dengan 0, begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua, kita bisa menggambar grafik sesuai dengan titik X dan Y yang sudah didapat pada langkah pertama. Kemudian, langkah ketiga, bisa mengarsir daerah sesuai dengan tanda daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dapat ditentukan di kanan atau kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketidaksamaan. Berikut langkahnya. Yang pertama, memastikan koefisien X dan pertidaksamaan linear dua variabel tersebut positif. Jika negatif, maka kalikan persamaan dengan negatif 1. Jika pertidaksamaan dikali negatif 1, maka tanda ketidaksamaan berubah menjadi positif. Yang kedua, jika koefisien X dari pertidaksamaan linear dua variabel sudah positif, maka perhatikan tanda ketidaksamaannya. Jadi ini tanda ketidaksamaan yang 4 sebagai patokan untuk menentukan daerah pertidaksamaan. Jadi harap diingat-ingat untuk daerah tanda ketidaksamaan ini ya. Tanda yang pertama, jika tanda ketidaksamaan kurang dari, maka daerah penyelesaian berada di kiri garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan daerah penyelesaian ada di kiri dan pada garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaan lebih dari, daerah penyelesaian berada di kanan garis pembatas. Jika tanda ketidaksamaan jika tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan, daerah penyelesaian ada di kanan dan pada garis pembatas. Coba kita lihat contohnya untuk menentukan di mana daerah penyelesaian. Nah, jadi di situ ada 3x plus 5y lebih dari sama dengan 15. Kita tahu sebelumnya bahwa tanda ketidaksamaan lebih dari sama dengan 15 sama dengan daerah penyelesaian ada di kanan dan pada garis pembatas. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada negatif 2, maka dikalikan dulu dengan negatif 1 agar menjadi positif. Jadi karena sudah positif, kita ganti menjadi yang semulanya lebih besar sama dengan, kita ganti dengan kurang dari sama dengan, begitu. Nah, jadi daerah penyelesaian ada di kiri pada garis negatif 2x plus 8y lebih besar sama dengan 16. Kita coba untuk mencari daerah penyelesaian ya. Nah,
Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Jadi di situ ada fungsi 4x plus 8y lebih dari sama dengan 16. Jadi kita pertama mencari nilai x terlebih dahulu. Jika kita mencari nilai x, maka y-nya sama dengan 0. Jadi kita dapat bahwa x-nya adalah 4. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mencari nilai y, maka x-nya adalah 0. Maka kita dapat nilai y sama dengan 2. Kemudian kita menggambar grafik dengan titik x sama dengan 4. Di garis x itu kita sudah dapat titiknya 4. Kemudian di garis y yang tegak lurus itu ada 2 atau 4,2. Kita gariskan. Nah, kemudian yang langkah keempat, arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Karena tandanya lebih dari, maka daerah penyelesaian berada di kanan. Itu yang diarsir ya. Bisa dilihat daerah penyelesaiannya. Sekarang kita masuk pada contoh selanjutnya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Jadi ada x plus y kurang dari sama dengan 6. Ada 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 1. Y lebih dari sama dengan 2. Pertama kita mencari titik x dan titik y, sama seperti cara sebelumnya. Nah, kita dapat titiknya 0,6 dan 0 dan 6,0. Kita gambarkan langsung ya. Titik 0,6 dan 6,0 kita hubungkan menjadi satu garis lurus. Kemudian untuk fungsi yang kedua, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Jadi kita dapat nilai x-nya itu adalah 6 dan nilai y-nya adalah 4. Jadi 0,4 dan 6,0 sama dengan sebelumnya. Jadi kita gariskan tepat pada titik yang sudah kita dapatkan. Setelah itu, karena di sini ada x lebih besar sama dengan 1, maka kita gambarkan. Nah, di situ bisa dilihat yang di 1, karena x ini lebih besar sama dengan, maka nilainya sejajar. Maka kita menggambar garis ini sejajar dengan sumbu y. Jadi berapapun itu berarti 1,1, 1,3, y-nya ada di 3. Tetap seperti itu. Kemudian daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan karena lebih besar. Kemudian y juga seperti itu, ada di sebelah kanan. Jadi dapatlah yang di blok itu ya. Itu adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dari fungsi-fungsi yang sudah didapat. Kita lanjut pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi yang tekniknya, yang pertama, teknik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian adalah yang pertama, membuat sumbu koordinat kartesius x dan y. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu x dan y dari semua persamaan-persamaan linearnya. Kemudian langkah ketiga,
sketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potong. Kemudian yang keempat, memilih satu titik uji yang berada di luar garis. Yang kelima, substitusikan pada persamaan. Yang keenam, menentukan daerah yang dimaksud. Jadi bisa dilihat, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, 4x plus 2y lebih dari sama dengan 8, x lebih besar daripada 0. Kita lihat contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, 4x plus 2y lebih dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya sama seperti tadi, kita mencari titik x dan titik y dulu ya. Nah, setelah didapat baru kita hubungkan antara titik potongnya. Titik potong yang pertama itu ada 0,2 dan 3,0. Dan titik potong yang kedua itu ada 0,4 dan 2,0. Di sini tadi kita melihat bahwa himpunan daerah penyelesaian itu bisa dilihat dari tandanya. Karena ini adalah lebih dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya berada pada kanan dan pada garis gitu. Jadi kita bisa melihat untuk yang gambar sebelah kiri, himpunan penyelesaiannya tidak diarsir. Nah, sementara untuk yang gambar kanan itu himpunan penyelesaiannya yang diarsir. Jadi boleh memilih mau yang diarsir itu adalah daerah penyelesaian, kemudian yang mau diarsir itu bukan, juga tidak apa-apa. Materi terakhir kita adalah menentukan nilai optimum dengan garis selidik. Jadi langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dengan metode garis selidik. Yang pertama, membuat grafik dan DHP daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, membuat garis selidik dari fungsi tujuan. Kemudian yang ketiga, geser garis selidik sampai menyentuh setiap titik sudut DHP. Jadi di gambar yang kiri bisa kita lihat, kalau di bawah berarti kurang dari, yang di atas DHP, yang di atas garis berarti itu adalah DHP. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan itu sudah ada garis selidik dari fungsi tujuan, kemudian sudah menggeser garis selidik jadi menyentuh setiap titik sudut DHP, sehingga didapatlah nilai minimum, titik minimum, dan titik maksimum. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f x, y sama dengan 4x plus 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 8, x plus y, x plus 2y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 2. Langkah pertama, kita mencari daerah penyelesaian. Dan sebelumnya kita mencari berapa nilai x dan y dari masing-masing fungsi. Jadi untuk x lebih besar sama dengan 0, berarti DHP-nya ada di sebelah kanan. Itu bisa dilihat di gambar. Kemudian untuk y lebih dari sama dengan 2, DHP-nya ada di atas. Kemudian untuk x plus y kurang dari sama dengan 8,
kita dapat X-nya 8 dan Y-nya 8. Kita buat sebuah garis lurus, kemudian DHP-nya ada pada bawah garis, kurang dari ya. Kemudian untuk yang X plus 2Y kurang dari sama dengan 6, maka untuk X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, kita dapat titik X-nya 6, Y-nya sama dengan 3. Untuk DHP-nya ada di atas garis karena dia lebih dari sama dengan. Nah, bisa dilihat di gambar yang pertama. Jadi yang tidak diarsir ini adalah yang diberi warna adalah daerah himpunan penyelesaian dari semua titik. Setelahnya kita akan membuat garis selidik dari fungsi tujuan. Kita tahu fungsi tujuan fx, y sama dengan 4x plus 5y. Kita dapat x-nya adalah 5, y-nya sama dengan 4. Di sini kita sama dengankan dengan 10. Jadi berapapun itu bebas ya, mau ngambil titik berapapun. Karena ini 4 dan 5, agar memudahkan maka diambillah 20. Jika mau yang lain boleh. Setelah dapat X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4, maka digaris, maka buat garis lurus. Setelah membuat garis lurus, maka kita beranjak pada langkah ketiga, yaitu menggeser garis selidik sampai menyentuh setiap titik sudut DHP. Jadi di sini ada titik sudutnya yang mendekati 0 itu ada 3 ya. Jadi kita sejajar ya, menggesernya itu sejajar. Kemudian dapatlah kita untuk yang minimum. Jadi ini di titik 3 menyentuh garis boleh ya, karena tandanya pertidaksamaan sama dengan. Kemudian kita beranjak pada yang 6, garis yang 6 tidak bisa juga karena masih berada di daerah penyelesaian. Kemudian di 8 yang di sumbu X itu belum bisa juga. Nah, untuk yang di sumbu Y itu diperoleh karena sudah tidak sudah tidak bersinggungan atau dalam area yang daerah himpunan penyelesaian. Maka dikatakan di sini dia itu adalah titik minimum. Jadi bisa dilihat 0,3 itu adalah titik minimum, kemudian 0,8 itu adalah titik maksimum. Sesudah dapat titik masing-masing, kita cari langsung, kita substitusikan nilai minimum F 4 dikali X-nya 0, kemudian Y-nya adalah 3. Jadi kita kalikan hingga mendapatkan hasil 15. Nilai maksimum juga sama hingga kita temukan hasilnya adalah 40. Jadi nilai minimum dari fungsi fx, y sama dengan 4x plus 5y adalah 15, sedangkan nilai maksimum adalah 40. Jadi cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Silahkan dipahami dulu. Kemudian jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan.
See you. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.